Jadi bisa jadi alasan kenapa selama ini pemikiran tentang pengen PMO terus gue bawaannya yang ada di kepala lu itu penyebabnya karena circle sosial. Karena circle pertemanan yang lu punya saat ini. Circle pertemanan lu yang sekarang itu secara lu sadar maupun mungkin tanpa lu sadar itu terus mensuplai otak lu dengan hal-hal berbau PMO. Pengaruh temen itu dalam hal ngebentuk kepribadian lu, personality lu, karakter lu itu sangat kuat banget. Yang mana mungkin lu awalnya nggak begitu yakin kalau temen lu itu bisa mempengaruhi diri lu. Terus secara tanpa sadar seiring berjalannya waktu lu kaget sama diri sendiri. Kok tiba-tiba cara ngomong gue kayak si temen gue ini ya? Lu harus sadar makanya di sini. Kayak pepatah terkenal yang pastinya lu udah tahu juga lah ya. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu menghabiskan waktu bersamanya. 4 orang temen lu ini let's say masih rutin colai PMO dan mereka support satu sama lain terkait habit tidak menyehatkan ini. Lo yang awalnya ada niatan, ada kesadaran untuk pengen berhenti PMO, pasti nggak jadi berhenti. Niat lo jadi hilang karena teman-teman sohib lu memvalidasi, teman-teman sohib lu pada ngelakuin ini. Lu ngerasa aman jadinya karena ada rasa kebersamaan gitu. Mereka juga ngelakuin, it's okay dong. Nah, ini bahaya banget kalau lu sampai terjebak di circle pertemanan semacam ini. Dan ya lu harus cabut demi kebaikan diri lu ke depannya. Kita anggap PMO ini sebagai suatu entitas, sebagai suatu energi negatif yang berusaha menyerang dan menguasai diri lu. Taktik yang digunakan buat menginvasi diri lu ini seperti yang udah lu tahu, banyak caranya melalui konten pemicu dari sosmed, dari cewek yang lu lihat di real life, cewek di jalan, atau film, anime, manga, series yang bisa lu tonton yang membuat lu kepikiran karena ada karakter cewek yang lu suka. Dan juga yang mesti lu sadari juga circle pertemanan lu. Gimana ya? Karena mungkin dari awalnya lu nganggapnya sebagai temen, lu ngeliatnya sebagai hal yang positif, jadi lu nggak memfilter, mempertanyakan setiap tindakan mereka serta gimana pengaruhnya ke alam bawah sadar serta psikologi lu. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Temen lu mungkin pakai foto DP cewek anime yang menonjolkan bagian itunya. Gak usah dibayangin please, lu setiap hari chatan sama dia katakanlah untuk urusan sekolah padahal kuliah atau kerjaan. Nah ini masalahnya ngefek banget ke otak lu karena lu terpapar terus setiap hari sama foto DP si temen lu ini. Secara psikologis lu pasti terkena, tergoyahkan karena setiap hari terpapar, ngelihat terus, akhirnya kebayang, penasaran, dan lu berakhir buka situs kotor dan relapse. Padahal mungkin lu sama temen lu ini nggak pernah ngobrolin hal-hal berbau nge-zoom, tapi cukup dengan dia masang DP tersebut, ini udah mempersulit lu buat berhenti PMO kan. Apalagi kalau kasusnya lu tergabung di grup WhatsApp atau Telegram atau Discord, terus isinya emang sengaja posting konten-konten semi PRN dari para temen deket lu yang tergabung di grup tersebut, bakal susah banget lu komitmen buat stop PMO di situasi environment kayak gini. Lu terpapar terus sama pemicu setiap hari, otak nggak dikasih rest, istirahat buat bebas absen dari pemicu, dan juga lu merasa ada kebersamaan, sense of belonging karena semuanya pada ngelakuin, lu seperti menerima validasi untuk ngelakuinnya juga. Ini bakal membuat sudut pandang lu seolah-olah PMO itu wajar dan fun dan normal buat dilakuin karena temen lu yang lain pada ngelakuinnya juga dan mereka terlihat aman-aman aja, jadi gue juga aman harusnya untuk ngelakuinnya juga. Jadi apa yang harus lu lakuin kalau gitu? Pertama pastinya bangun awareness dulu, punya kesadaran dulu akan teman-teman lu ini secara mindset, secara pemikiran, secara prinsip, secara level kedisiplinan, cara pandang, motivasi hidup, itu gimana sih? Dengan mereka menormalisasi PMO aja ini udah penanda jelas kalau mereka berarti kurang di area-area yang tadi gue sebutin. Berarti secara self-disiplin mereka kurang, karena kecenderungan mereka untuk mengejar kenikmatan sesaat dari PMO tanpa mikirin konsekuensi negatifnya gimana bagi kesehatan mental ke depannya. Ya teman-teman lu mungkin hahaha kesannya kayak hidup gue baik-baik aja kok meskipun gue PMO pas lagi interaksi sama lu. Nah, ini adalah ilusi yang mesti lu lebih jeli dalam ngelihatnya. Pas ngobrol fun, seru, asik, tapi pasti di luar itu dia
hidupnya hancur gitu, kayak mungkin nganggur udah lama banget nggak ada kerjaannya tiap hari cuma ngegame, scrolling, atau selalu payah dalam urusan sama lawan jenis, sama cewek, atau masalah keluarga di mana dia selalu ngelawan sama orang tua, mungkin pemalas. Pasti di luar kalian hahihi sama dia juga menderita secara mental, ada dampak negatifnya, mungkin kayak aura lesu, kurang motivasi akibat penurunan fungsi otak efek PMO. Jadi dia pas interaksi sama lu, hahihi, fun, seru, sharing konten pekop, itu pelampiasan. Itu the only hiburan yang dia punya. Karena sehari-harinya dia selalu dirundung hal-hal negatif. Setelah udah ketahuan ternyata teman-teman lu ini secara dalamannya masih buta sama konsekuensi akan bahaya PMO, mungkin worth it untuk lu coba mulai percakapan tentang, hey bro, PMO ini bahaya lo, yuk mending kita tinggali. Terus lu lihat responnya, karena ini adalah penentunya. Kalau respon teman-teman lu ini pada ngeremehin, mengolok-olok, nganggep enteng, ngelihat lu dengan sebelah mata, oke, cukup, percuma, saatnya lu resign dari circle pertemanan ini karena lu udah beda jalur, beda prinsip dan ideologi sama mereka, udah bentrok gitu. Nanti kalau dipaksain lu stay, lu bakal menderita, jatuhnya malah kayak crab in the bucket ketika mereka ngelihat lu improve, jadi lebih baik, naik, bukannya termotivasi sama lo untuk juga ikutan berubah, tapi malah ngerasa terintimidasi dan akhirnya berusaha buat menyerang dan menjatuhkan lo. Mustahil kayaknya ngeyakinin seseorang bahwa PMO itu salah kalau dari dirinya sendiri itu belum ada kesadaran sedikit aja tentang bahaya akan PMO bagi dirinya. Jadi daripada lo buang-buang waktu buat ngeyakinin sampai mulut lo berbusa, mending lo salurin energi lo ke hal produktif yang bisa lo kontrol. Tapi bukan berarti lu jadi benci ke teman-teman lu ini. Lu sekedar temenan, tetap sopan, tetap kind, tetap say hi, itu nggak apa-apa. Tapi lu mulai bikin batasan supaya apapun tindakan, omongan, presence mereka itu nggak mempengaruhi lu buat tergoda untuk PMO. Gitu intinya, nggak ada yang salah kan sama hal tersebut. Kita no disrespect gitu. Kita cuma menjaga jarak supaya pengaruh negatif dari mereka itu nggak terbawa ke kita dan merugikan diri kita. Nothing wrong with that. Oke, like, share, comment, subscribe. Kalau tertarik buat mendalami lebih lanjut pembahasan gue di video kali ini, baca ebook gue. Link ada di deskripsi. Lu gak akan nyesel karena isinya bener-bener sangat daging dan akan mengubah hidup lu sebagai cowok muda yang pengen berkembang di kehidupan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.